ya. Tunjukkan tangannya. Nah, ini banyak dialami sama semua orang. Jadi kalau ngomongin soal dulu ketika saya pernah bekerja sebagai profesional di banyak perusahaan gitu ya, bosnya macam-macam. Jadi dari yang bosnya atasannya luar biasa baik sampai atasnya yang luar biasa menakjubkan. Leadership is fun. Gitu ya. Kalau saya ingat-ingat dulu pertama kali saya bekerja sebagai MP, saya tuh punya beberapa atasan. Atasannya itu macam-macam. Dari yang yang sangat baik tapi nggak memberikan arahan yang jelas gitu ya, saya mesti ngerjain apa karena MT. Terus kemudian ada juga sampai yang ketika kita kasih laporan keluarnya adalah kebun binatang. Nah, pernah nggak Leadership is fun. ada yang ngalamin kayak gitu? Nah, selain itu juga ada juga atasan-atasan yang luar biasa dahsyatnya adalah ketika kasih kerjaan gitu ya, terus melebihi daripada kompetensi yang kita miliki. Ini tantangannya nih. Nah, kita akan bahas mengenai apa-apa saja sih penyebab stresnya kita di sini. Nah, buat teman-teman semua kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya dituliskan di chat, nanti Mas Agung akan kumpulkan dan nanti saya akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dari teman-teman semua. Oke, ini dia sumber stres di tempat kerja. Apa aja sih sumber stresnya? Pertama, biasanya nih sering dihadapi apalagi kalau misalnya kalau mereka yang punya pengalaman udah banyak gitu ya, itu jauh lebih mudah mungkin. Tapi banyak juga mereka yang misalnya fresh graduate atau 2 atau 3 tahun pengalaman bekerja, biasanya mereka punya kebingungan ketika apa? Tidak jelas tugas dan tanggung jawabnya di pekerjaan. Ini pasti banyak sekali. Bayangkan misalnya kita masuk ke dalam sebuah organisasi, nggak ada tuh job desk-nya yang jelas. Terus atasannya tuh kasih pekerjaan, pokoknya ketika dia ada kepikiran pekerjaan apa yang mau dikasih, dia langsung kasih. Itu banyak sekali terjadi. Dan banyak juga terjadi di klien-klien saya. Kemudian, beban kerja yang tinggi. Nah, beban kerja. Yang satu belum selesai, muncul lagi pekerjaan yang lain. Atau kadangkala muncul juga pekerjaan yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Tapi karena nggak ada yang ngerjain atau misalnya karena kita yang ngusulin idenya, akhirnya ditambah dikasih ke pekerjaannya ke kita. Akhirnya tambah tuh. Datang jam 8, pulang jam 10 malam. Jadi kalau saya ingat-ingat 20 tahun, 25 tahun yang lalu gitu ya, saya bisa dikasih pekerjaan tuh masuk jam 7 pagi, pulang jam 2 pagi. Jadi itu nggak heran tuh, jadi kayak gitu. Jadi sehingga kayaknya kok nggak punya sih apa ya istilahnya kehidupan lain di luar pekerjaan. Karena pekerjaan yang luar biasa, hektiknya luar biasa, terus punya bos yang luar biasa, demandingnya gitu ya. Semuanya pokoknya yang dikerjain selalu salah. Oke, terus sumber yang lainnya adalah adanya deadline yang sangat rapet-rapet tuh. Ini mungkin juga akan menjadi tantangan nih kalau misalnya teman-teman di sini yang juga mengikuti yang kantornya mengikuti prosedur WFH. Ya, ini juga mungkin nanti tambah udah di rumah banyak kerjaan, terutama mungkin ibu-ibu yang punya anak harus ngurusin anaknya gitu ya, siapin makanan, harus ngurusin kerja juga, ditambah deadline yang luar biasa dari kantor. Lalu adanya perubahan organisasi, ini seringkali terjadi, apalagi dengan kondisi sekarang gitu ya. Perubahan struktur organisasi, perubahan kebijakan, itu seringkali juga mempengaruhi kita sehingga membuat kita stres. Termasuk juga di dalamnya kalau ngomongin perubahan organisasi, ngomongin perubahan sistem. Lalu rasa nggak aman. Nah, rasa nggak aman berbicara mengenai lingkungan saya nih. Lingkungan saya nggak membuat saya nyaman bekerja. Sebabnya macam-macam. Nanti kita akan bahas tuh satu persatu apa sih yang membuat saya nggak nyaman. Lalu berikutnya adalah kurangnya kebebasan. Ada banyak perusahaan yang sebenarnya punya aturan main yang sangat kaku, termasuk juga kebebasan untuk berekspresi, apalagi buat mereka yang orang-orangnya kreatif. Begitu banyak prosedur dan aturan yang sangat baku, jadi ketika dilanggar gitu ya, itu menjadi satu konsekuensi tersendiri. Itu juga bisa menimbulkan stres di tempat kerja. Lalu selanjutnya adalah bosan dengan pekerjaan. Bayangin kalau misalnya teman-teman mengerjakan pekerjaan yang sangat rutin, padahal sukanya pekerjaan yang selalu baru tiap hari yang menantang gitu ya, itu akan bosan. Atau pekerjaan yang sebenarnya udah fasih di situ,
tapi terus nggak ada tantangan yang baru, atau misalnya nggak lihat bahwa kok kerjaan saya begini-begini aja, nah itu juga bisa menimbulkan stres. Atau yang terakhir, ini sering nih, ini mungkin yang paling tinggi, saya nggak tahu, nanti kita akan lakukan pollingnya gitu ya. Mungkin sebabnya karena si atasan saya. Jadi atasan saya menyebabkan saya stres. Bisa macam-macam, nanti kita akan bahas. Apa aja sih perilaku dari atasan yang bisa bikin kita stres? Oke, selanjutnya.